Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa kufratin minan nar fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur selalu kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang maha besar, Allah pemilik alam semesta, Allah yang menghidupkan kita semua, dan Allah yang mematikan kita juga nanti. Atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan sehat. Dengan iman Allah gerakkan hati dan kaki kita untuk melangkah ke masjid ini, melaksanakan sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan milah ke satu Masjid Al-Hijrah yang berlangsung pada Ahad subuh ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita tadi ke sini, satu persatu akan dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala nikmat dan juga atas segala apa yang telah beliau turunkan kepada kita. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan telah kita dipanggil semua berkumpul di telaga Al-Haudnya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita ikut di belakang beliau bersama-sama untuk masuk ke Jannatul Firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati pembina dan penasehat Masjid Al-Hijrah, ada Pak Haji Rudi, ada Pak Zam, ada Pak Herius Nasir. Pak Herius ini memang kita booking dari Al-Hakim, selaku pembawa acara juga selaku pembina. Saya minta bantu saya di sini saja. Yang juga kita hormati secara pribadi beliau Bapak Fadli Amran Datuk Panduko Malano, selaku ketua dan pembina Masjid Baitur Rahmah yang ada di Bypass. Jadi beliau datang selaku pembina penasihat masjid. Memang kami mengundang masjid-masjid yang ada di sekitar sini maupun di Kampung Juan untuk Pegalung dan sekitarnya. Yang kami hormati bapak-bapak, para ustadz, tuan guru, tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, ya insya Allah acara kita ini diberkahi oleh Allah, dan insya Allah kehadiran bapak ibu dan semuanya
Ini memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap melanjutkan dakwah dari Rasulullah, untuk kita selalu menebarkan kebaikan dan meneruskan risalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sedikit akan menyampaikan background dari kenapa berdirinya Masjid Al-Hijrah di sini. Yang pertama, saya pernah membaca sebuah surat At-Taubah ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan apa? Dengan hartanya, dengan jiwanya. A'zamu darajatan Allah, dia mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang kelak mendapatkan kemenangan di hadapan Allah. Ini inspirasi pertama ketika saya mendapatkan ayat itu, sehingga saya tergerak bagaimana saya harus membuat sebuah perubahan hijrah. Yang kedua, saya menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Power of Hijrah. Sekitar 2 tahun lalu saya launching di Masjid Al-Hakim, Pak Heri ada saksinya. Di depan cover buku itu saya tulis, untuk apa kalian mengejar dunia sementara ada perjalanan yang lebih panjang, yang lebih berat, yang lebih melelahkan daripada duniamu. Perjalanan itu adalah perjalanan pulang kembali kepada Allah. Lalu dilanjutkan di dalam cover buku itu, maka segeralah kalian bertaubat, karena mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu sakitmu, dan mati tidak pernah menunggu taubat. Background ketiga, kenapa saya mendirikan masjid ini? Suatu ketika saya berceramah di Masjid Rahmatan lil Alamin UPI. Saya duduk di sebelah Pak Herman Nawas almarhum, Pak Haji Herman Nawas, masih ada foto di depan. Saya tanya, Pak, gimana cara bangun masjid? Tapi saya nggak punya duit, saya bilang. Apa kata beliau? Bangun saja dulu Pak Zul, nanti pasti Allah bantu, pasti dimudahkan oleh Allah. Saya bilang, saya nggak punya duit. Lalu habis saya ceramah, beliau ambil mic. Mudah-mudahan masih ada yang bersaksi di sini. Beliau angkat mic. Pak Zul akan bangun masjid, kita dukung. Saya yang pertama menyumbang 100 juta. Betul tidak? Ya, betul. Ibu-ibu ada yang hadir di situ. Saya paling tinggi kayaknya. Terpikir saya, wah, ini tantangan bagi saya. Belum punya biaya, tapi beliau sudah nyumbang. Bulan berikutnya saya ceramah lagi di situ. Beliau tanya, kapan Pak Zul mau batu pertama? Karena sudah 2 kali beliau ngomong, saya langsung sebulan setelah itu saya adakan peletakan batu pertama di sini. Kebetulan yang meletakkan batu pertama itu teman saya, Kapolda, Pak Tony Harmanto. Beliau menyampaikan apa yang dia ucapkan itu di atas panggung di sini. Kata Allah, 30 hari setelah itu beliau meninggal dunia, wafat. Saya teringat bahwa ini pesan beliau supaya dipercepat itu karena beliau akan pulang kembali kepada Allah. Kita doakan Pak Haji Herman Nawas, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah.
ketiga. Yang keempat, ini saya harus buka di forum ini. Saya bangun masjid ini karena saya marah. Tahu karena marah? Pernah saya mau ingin berceramah di samping dekat-dekat sini. Masjid itu tempat saya ngaji dulu. Saya khatam Quran di situ. Sudah dijadwalkan malamnya saya mau mengisi kultum. Lalu ada yang melarang, nggak boleh di situ. Terus pengurusnya karena takut dengan yang melarang ini menghubungi saya, Pak, jadwal Bapak ditunda, nggak boleh Pak. Saya bilang kenapa? Apa yang salah? Saya karena tidak mau ribut, udah tidak apa-apa. Lalu saya bertekad di dalam hati saya, ingat, suatu saat saya mendirikan masjid dan saya akan ceramah di masjid saya bilang gitu. Masjidnya dekat dari sini, lebih dari 200 meter. Dan saya ngaji di situ. Saya khatam Quran di situ. Insya Allah, apa yang saya marah itu, ternyata marah itu juga ada positif. Saya tidak marah ke beliau, tapi saya marah ke diri saya. Ingat suatu saat saya punya masjid, tidak ada yang menghambat saya untuk berdakwah, berceramah di mimbar masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekilas perjalanan masjid kami ini. Yang kelima, ketika kita meletakkan akan membangun masjid ini, ya mungkin di dalam dunia ini juga ada yang suka, ada yang tidak suka. Rasulullah juga berdakwah, ada yang senang, ada yang tidak senang. Wah, nggak akan dapat IMB gitu. Mana bisa bangun masjid? Nggak ada IMB dan tidak dapat. Alhamdulillah IMB kami keluar dari pemerintah daerah. Lalu kita letakkan batu pertama, kita dihantam oleh COVID. Mana bisa bangun? COVID, tak punya duit. Alhamdulillah 2 tahun kami menyelesaikan masjid ini. Sehingga 27 Oktober 2023 masjid ini kita resmikan pada hari Jumat, diresmikan oleh teman saya, mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Profesor Dr. Gatot Edi Pramono. Saya membawa 25 jenderal hadir di sini ketika itu. Jadi kehadiran Masjid Al-Hijrah ini adalah sebuah lompatan karena kami mengusung konsep kita bangkit dari masjid. Karena hijrah itu adalah sebuah konsep perubahan. Kenapa kita harus berubah? Karena memang kita telah berada di ujung akhir zaman, di tengah tantangan globalisasi dan teknologi yang ada saat ini, yang mampu menggerus peradaban moral dan akhlak serta akidah Islamiyah. Maka Al-Hijrah hadir untuk memberikan warna, untuk ikut berkontribusi. Dan insya Allah pengurus-pengurus yang kami tunjuk untuk menjadi pengurus Al-Hijrah ini adalah teman-teman saya yang memang telah 360 derajat untuk hijrah di dalam Allah. Dan tidak ada konflik dalam keputusan masjid ini. Insya Allah beliau akan amanah untuk menjalankan apa yang kita titipkan kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa program yang telah kita laksanakan di masjid ini, program dakwah jelas telah kita lakukan, lalu juga program tahsin 2 kali seminggu untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu, dan insya Allah nanti mungkin awal tahun saya akan menaikkan ini bangunan untuk kubah, dan sekaligus di atasnya nanti ada tempat menginap bagi tahfiz, karena kami memang berencana untuk kita mengadakan kepada tahfiz Quran. Kita akan merekrut secara gratis, tidak bayar. Lalu program kita juga yang sudah kita laksanakan, kita pergi tur dakwah religi. Betul Ibu ya?
ya berdakwah religi. Kemarin kita jadikan 2 bis di Tinggi, lalu di sana mengadakan kajian-kajian. Insyaallah nanti penutup akhir tahun ini kita berdakwahnya ke Pariaman, naik kereta api. Semua boleh pergi, disiapkan makan siang di situ nanti. Kita sudah siapkan masjid di situ. Mohon doanya ya. Awal Desember. Jadi kumpulkan KTP-nya cepat karena harus beli tiket, kita pakai KTP. Ya, mohon doanya Pak Fadil ini terlaksana. Semua mau bawa anak-anak boleh. Ya, silakan. Kita sewa 1 gerbong panjang bolak-balik itu tidak apa. Ya, kumpulkan awal Desember. Ya. Ingat, ini penutup akhir tahun. Saya kan sudah janji kita laksanakan safari dakwah, touring tour dakwah. Nanti kita cari masjid di pinggir pantai, kita isi dakwah di situ, kita tebarkan kebaikan kepada masyarakat di sekitar. Kira-kira setuju nggak? Setuju nggak? Harus setuju. Jadi boleh dari mana semua jemaah boleh ikut, silakan. Ada berapa gerbongnya? 9 gerbong, 10 kita ambil semua gerbongnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi program kita memang ini kita suasananya kalau banyak kekurangan pendingin. 1. Kedua, memang kita kurang listrik, kita masih kurang 10 sampai 15 ribu. Sehingga kita tidak bisa maksimalkan pendingin ruang ini. Kalau kita hidupkan semua, itu pasti akan jatuh listriknya. Kami sedang berusaha untuk menaikkan daya dari masjid ini. Ya mudah-mudahan dalam waktu singkat nanti setiap apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah. Kita beracara nanti ataupun Ramadan, kita sudah suasananya sejuk di masjid ini. Ini mungkin sekedar sambutan awal, background dari saya. Dan hari ini memang kita menghadirkan 3 ustaz. Saya akan absen satu-satu. Pak Ujah sudah hadir, Pak Ustaz Yunus sudah hadir, Pak Zulerdi belum. Nah, nanti karena beliau di belakang nanti ya, yang ketiga nanti buat Pak Geser. Kenapa saya menghadirkan 3 ustaz ini? Saya mengamati dalam 1 tahun ini beliau adalah orang-orang yang konsen untuk menyampaikan dakwah, untuk merubah perilaku dan peradaban umat, terutama di Kota Padang dan sekitarnya. Sehingga saya memilih beliau menghadirkan dalam 1 forum, katakanlah ini forum panel diskusi atau apa. Kita akan dengarkan bagaimana visi dan misi beliau. Saya berikan topik, saatnya kita berhijrah, saatnya kita merubah. Beliau kita beri waktu 15 menit sampai 20 maksimal. Nanti bergantian lagi, nanti yang ketiga lagi, nanti saya closing yang terakhir nanti. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Semua kembali kepada Allah, karena memang Allah yang membolak-balik hati kita. Apakah kita akan selalu berada di jalannya? Apakah Allah akan sesatkan atau Allah beri petunjuk? Semua itu hak prerogatif dari Allah. Maka selalu kita berserah diri kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.